kalau kita semakin dekat kepada Allah, maka Allah akan semakin sayang kepada kita. Dan kalau Allah sudah sayang kepada kita, maka Allah mudahkan semua urusan kita. Berikut ada pertanyaan nih dari teman-teman yang ada di rumah ya. Terima kasih lo udah kasih pertanyaan. Ini kita bareng-bareng ya, kita lihat ya. Agar lelah kita mencari rezeki menjadi lillah, itu seperti apa? Iya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Agar lelah kita jadi lillah, maka niatnya kita harus untuk kebaikan. Kemudian yang kedua adalah tujuannya. Tujuannya juga harus baik. Tujuannya untuk menggapai ridho Allah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa caranya juga baik. Kadang orang niatnya baik, tujuannya baik, caranya mencuri. Nah, cara mencari rezekinya juga. Itu juga pun harus. Nah, caranya juga yang utama bukan hanya yang halal, ingat, tapi yang thayyiban, yang baik. Yang halal saja gak cukup. Misalnya kerja dagang, tapi merenggut ke konsumen, nggak baik ke konsumen gitu. Maka sambil dagang, sambil misalnya senyum. Bahkan dulu nenek moyang saya misalnya para habaib itu ke Indonesia kan dagang sambil dakwah, dakwah sambil dagang. Ya. Jadi dagang tapi bisa jadi media dakwah tuh dagangnya. Karena sambil dagang, sambil kan kadang ngerumpi tuh. Ibu-ibu biasanya kan kalau sambil dagang ngerumpi. Nah, daripada bergosip, mending gosipin Allah gitu. Allah itu begini gitu kan. Atau semua hal bukan hanya berdagang. Bang Indra jadi artis kan. Banyak orang yang mau mendengar perkataannya Bang Indra. Jadi selipkan misalnya pesan-pesan dakwah di dalamnya. Kemudian siapapun, teman-teman, apapun pekerjaan kita itu bisa jadi medan dakwah bagi kita. Jadi kalau kita semakin dekat kepada Allah, maka Allah akan semakin sayang kepada kita. Dan kalau Allah sudah sayang kepada kita, maka Allah mudahkan semua urusan kita. Nah, diantaranya adalah cara kita mengetuk pintu kasih sayangnya Allah. Itu bukan hanya melakukan yang wajib. Kalau yang wajib itu memang suatu kewajiban bagi kita, maka tambahi dengan yang sunnah. Diantaranya sholat duha. Kemudian sedekah, jangan cuma zakat, sedekah juga. Karena itu semua diriwayatkan dalam hadis dan juga di dalam Al-Quran bahwa akan mengundang datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga sholat duha, kemudian begitu juga sholat-sholat sunnah yang lain. Itu adalah membuat kita semakin dekat kepada Allah, dan karena kita dekat, maka Allah kasih semua yang kita minta kepada kita. Tapi tetap dengan kesadaran bahwa yang kita minta itu kadang bukan yang terbaik untuk kita, sehingga kadang Allah ganti yang terbaik. Kadang orang ngomel-ngomel gitu kan. Kok bukan ini sih? Padahal yang terbaik bukan itu. Allah kasih yang lebih baik bagi ini yang kita. saya suka, ya Allah, kenapa jadi bukan dia gitu kan. Iya. Makanya kadang kan dalam kekurangan itu sebenarnya ada rezeki dari Allah. Bahkan janji Allah dalam suratul Baqarah ayat 261, kalau kamu itu bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, maka Allah akan ganti dengan 700 kali lipat. Jadi satu sedekah itu seperti satu benih yang tumbuh, dan dari satu benih yang tumbuh itu tumbuh 100, dan itu jumlahnya ada 7 benih yang tumbuh dengan satu sedekah. Jadi 700. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri, salah seorang wali, itu pernah kedatangan tamu. Jumlahnya ada 6 orang. Tapi dia gak punya roti kecuali 1. Wah, ini gimana nih mau nyajikan roti ke 1? Kemudian dia ingat bahwa kalau kita bersedekah, maka Allah akan beri yang banyak. Akhirnya caranya tamunya suruh nunggu, kasih minum dulu, rotinya disedekahkan ke orang. Gak berapa lama ada tamu lain yang datang untuk memberikan makanan yang jumlahnya banyak sekali kepada Imam Hasan Al-Basri. Dan akhirnya makanan yang diberikan tamunya itu akhirnya yang disajikan. Karena keyakinannya langsung sudah datang. Ini tapi kalau misalnya nih kan kayak tadi kan, kalau kita lebih kerja rajin, kayak biar dapat tambahan gaji nih dari bos gitu kan, seperti kayak gitu kan. Sama seperti kita misalnya kepada Allah gitu, kayak pamrih gitu, kita lebih rajin biar kita minta pamrih. Nah, ibadah minta pamrih seperti itu gimana? Iya. Minta pamrih kalau karena keyakinan atas janji Allah itu gak apa-apa. Misalnya Allah yang janji bahwa kalau kita bersyukur akan ditambah, gak apa-apa. Kemudian Allah yang janji kalau kita sedekah akan dikembalikan 10 kali lipat, gak apa-apa. Yang penting sesuai dengan janji Allah, dan utamanya itu karena Allah, bukan karena semuanya. Kita inginnya karena Allah yang janjikan dan karena Allah. Tapi memang ayo kita belajar, ibadah itu gak hanya sekedar nyari rezeki, gak hanya sekedar nyari surga.
Tapi kata para sufi, orang-orang yang dekat dengan Allah, kalau bisa ibadahnya itu murni karena nyari Allah. Ingin dekat dengan Allah, ingin ketemu sama Allah. Karena sebenarnya itu yang strategis. Kalau kita strategi itu, doanya itu bukan masuk surga. Tapi ketemu Nabi Muhammad di akhirat. Kalau ketemu Nabi Muhammad, pasti surga dan surganya pasti di atas, paling atas. Kalau kita minta masuk surga, belum tentu di paling atas. Bisa jadi di surga yang nggak premium lah, yang bawah-bawah. Gitu. Jadi ya, Nggak VIP. nggak VIP. Jadi kalau kita minta ibadah itu kepada Allah murni, maka pasti semuanya dikasih sama Allah. Rezeki, jodoh, kemudian apapun dikasih, surga. Tapi kalau kita mintanya surga, ya yang dikasih ya surga sesuai dengan permintaan kita gitu. Jadi harus strategi juga kita dalam berdoa gitu. Kalau minta sama Allah itu nggak kaleng-kaleng gitu. Ya. Dan Jadi itu kita- kuncinya kan mintanya tadi ke Allah, Iya. kan? Betul. Dan juga niatnya. Hmm. Karena segala sesuatu itu kata Nabi tergantung niatnya. Mm-mm. Kalau niatnya baik, maka Allah akan kasih. Tuh. Tapi kalau niatnya buruk, Allah gak akan kasih. Tapi Allah gak kasih itu justru karena Allah cinta kita. Nah. Karena kalau kita terjebak dalam keburukan, kita akan tersiksa di dunia dan apes di akhirat. Dan tentunya terima kasih juga nih untuk teman-teman ya yang alhamdulillah habis ini langsung dapat pencerahan dan langsung pada pengen jadi kayak Habib semua, pada jadi kayak Ustadz semua ya. Amin. Langsung pengen ngaji, pengen. Mudah-mudahan dari sini ya, insya Allah yang tadinya nggak benar jadi benar ya. Ini wajah-wajahnya itu pada benar-benar semua. Ada benar. Kalau gak benar gak kira ada di Iya, sini iya, dia. ini. Semoga acara ini menjadi ladang pahala yang akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat.